Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Bapak Nafi Afandi. Hari ini saya akan melanjutkan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pokok pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara, serta yang kedua alat dan bahan pembuatan patung. Maka dari itu, mohon untuk kalian mempersiapkan buku pelajaran serta buku catatan yang akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting sesuai dengan penyampaian video pembelajaran saya hari ini. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pembelajaran hari ini kita mulai. Oke, pembelajaran yang pertama terkait dengan pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara. Tapi sebelumnya, untuk anak-anak harus mengetahui negara mana saja yang termasuk berada di kawasan Asia Tenggara. Apa saja? Oke, yang pertama yaitu Indonesia, beribu kota di Jakarta, kemudian Singapura, selanjutnya Thailand, beribu kota di Bangkok, kemudian Vietnam, beribu kota di Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, lanjut Kamboja, Phnom Penh, Filipina, itu Manila, dan Laos, beribu kota di Vientiane, selanjutnya yaitu Myanmar, beribu kota di Naypyidaw, dan yang terakhir Brunei Darussalam, beribu kota di Bandar Sri Begawan. Inilah ke-10 negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tentunya harus kalian hafalkan ibu kotanya, kemudian karakteristik dari negara-negara tersebut juga harus kalian pelajari. Oke ya. Selanjutnya masih dalam pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara. Jadi saya singgung sebentar. Letak Asia Tenggara itu berada secara geografisnya berada di benua Asia. Ya, benua Asia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik ya. Jadi secara umum ketampakan alam Asia Tenggara itu terdiri dari yang pertama dataran rendah. Oke. Dataran rendah ini sebagian besar wilayah di Asia Tenggara merupakan dataran rendah ya. Hal ini dimanfaatkan penduduknya sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, sayur mayur, kedelai, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kalau negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini termasuk Indonesia, kemudian Filipina, kemudian Vietnam, Thailand, ini sebagai penghasil padi terbesar di kawasan dunia ya di kawasan dunia ini. Oke. Maka tidak heran mayoritas mata pencaharian penduduk-penduduk di kawasan Asia Tenggara ini memanfaatkan atau dalam sektor pertanian, termasuk Indonesia. Oke, yang kedua, dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi ini di peta itu disimbolkan dengan warna kuning. Ya, warna kuning. Ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan perkebunan. Menghasilkan mungkin teh, kopi, karet, dan lain sebagainya. Termasuk juga pegunungan ini juga dimanfaatkan manusia dalam sektor perkebunan serta tambahan yaitu sektor pariwisata perkebunan. Kalau di peta disimbolkan dengan warna coklat ya. Oke, selanjutnya yaitu sungai. Nah, sungai ini dimanfaatkan juga sebagai irigasi dalam sektor pertanian. Makanya hampir di seluruh negara-negara kawasan Asia Tenggara memanfaatkan lembah sungai, nah, sekeliling sungai ini sebagai sektor pertaniannya. Termasuk negara Thailand ini pusat pertaniannya di lembah sungai Chao Phraya, kemudian di Vietnam sungai Mekong, termasuk Indonesia juga sungai-sungai sekelilingnya itu dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian. Dan yang terakhir yaitu perairan laut. Mungkin sebagian besar wilayah di Asia Tenggara, termasuk khususnya Indonesia ini, disebut negara maritim karena sepertiga wilayahnya berupa 2/3 wilayahnya, 2/3 wilayahnya berupa perairan. Sehingga komoditas hasil laut termasuk ikan, kemudian garam, cumi, udang, rumput laut, dan sebagainya, ini menjadi sektor penghasil komoditas ekspor dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lantas ada tambahan, selain pertanian, kemudian memanfaatkan laut, perkebunan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga memanfaatkan hasil hutan karena wilayah di Asia Tenggara juga terdapat hujan tropis yang dimanfaatkan sebagai penghasil kayu, rotan yang sangat besar sebagai komoditas ekspor di kawasan Asia Tenggara. Serta juga yang tidak kalah penting yaitu hasil tambang. Oke. Demikian tadi penjelasan singkat tentang pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara, yang selengkapnya bisa kalian lihat di buku pelajaran, bisa kalian baca, bisa kalian pahami, kemudian bisa cari referensi-referensi lain tambahan yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang pendidikan kalian selama belajar di rumah ini. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah materi tentang SPDP, yaitu alat dan bahan pembuatan patung. Bahan pembuatan patung itu terdiri dari dua ya. Yang pertama yaitu bahan lunak, itu bahan yang bersifat empuk dan mudah dibentuk, ya, bersifat elastis ya. Contohnya itu yaitu tanah liat, kemudian lilin, terus plastisin, dan sabun. Nah, keempat bahan ini merupakan bahan lunak yang bersifat elastis, mudah dibentuk, biasanya dimanfaatkan sebagai siswa-siswi dalam membuat kerajinan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan coba praktek, ada penugasan tentang cara membuat patung dengan salah satu media bahan lunak tersebut. Oke, kemudian yang kedua yaitu bahan keras. Bahan keras ini adalah bahan yang lebih sulit untuk dibentuk. Mungkin biasanya membentuknya ini menggunakan teknik-teknik khusus, ya kan? Mungkin memahat, kemudian mencetak dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama yaitu bahan kayu, kemudian yaitu batu, dan yang ketiga yaitu marmer. Ini adalah 3 bahan, mungkin ada tambahan lagi, bisa semen ya, semen itu juga bisa, itu dimanfaatkan sebagai pembuatan patung dengan bahan keras. Biasanya pembuatan ini membutuhkan teknik khusus, keahlian khusus ya. Oke, setelah alat dan bahan, baru kita membahas tentang bahannya ya. Bahan pembuatan patung itu yang pertama yaitu bahan lunak. Itu terdiri dari butsir. Nah, butsir itu sejenis pisau ukir ya. Kemudian ada yang namanya meja putar. Ini biasanya digunakan untuk membuat gerabah. Kemudian yaitu cetak. Nah, cetak dan yang bahan keras terdiri dari pahat serta palu dan amplas. Inilah diantara bahan-bahan pembuatan patung yang biasanya lazim digunakan oleh pengrajin patung dalam membuat patung. Oke, itu sedikit penjelasan singkat tentang alat dan bahan pembuatan patung. Oke, sebelum video ini saya tutup, ada penugasan. Silakan dipelajari buku-buku pupenanya dan silakan dikerjakan 10 soal yang ada dalam video ini. Oke, kalau sudah, jangan lupa terima kasih saya ucapkan atas atensi kalian yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan
Meskipun kita belajar di rumah, meskipun jarak memisahkan kita, tetapi seyogianya saya yakin kalian tetap melaksanakan tanggung jawab pembelajaran selama pandemi ini dengan baik, dengan maksimal, dengan disiplin, dan tentunya saya harap anak-anak kelas 6B menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, baik itu prestasi secara akademik maupun yang terpenting yaitu prestasi secara agama. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.